Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zultan Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 414211110062. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan menggunakan hardware yaitu SP32 sebagai server. Di sini saya menggunakan dua lampu LED, jadi digunakan untuk simulasi SP32 ini ya, yaitu untuk menyalakan dan mematikan LED melalui web server ya. Ini untuk contoh topologi access point-nya, yaitu SP32 mengirim web server response ke access point, kemudian access point mengirimkan HTTP request-nya ke SP32. Kemudian nanti dari laptop kita atau dari serial monitor Arduino Uno akan muncul HTTP request-nya yang akan dimasukkan di browser kita ya. Jadi untuk mengetahui nyala atau tidaknya LED. Jadi sebagai on off LED ya, atau saklar LED-nya ya, melalui web server ini ya teman-teman ya. Ini untuk spesifikasi SP32-nya, dimana device pada IoT-nya, yaitu di sini sudah include WiFi modul ya, sama Bluetooth modul sudah include. Kemudian apa itu IoT device ya, sesuai dengan rekomendasi ITU T Y2060, device didefinisikan sebagai berikut ya, yaitu wajib memenuhi komunikasi, yaitu pasti memenuhi komunikasi. Kemudian opsionalnya yaitu mempunyai sensing atau sensor, kemudian actuation, kemudian data capture dan data storage dan data processing. Ini untuk topologinya, yaitu komunikasi device, controller ke power supply, dan sensor aktuator, kemudian memori. Yang utama yaitu power supply ya teman-teman ya. Seperti ini untuk contoh IoT device-nya. Itu power supply, kemudian controller atau memori sudah include di SP32. Kemudian ini untuk sensor suhunya ya. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi device ini digerakkan langsung ke SP32, dimana di sini terdapat WiFi modul ya, atau Bluetooth modul. Jadi kita langsung ke pemrogramannya. Ini untuk setting access point-nya ya teman-teman, pakai web server. Ini untuk persiapannya. Jadi kita siapkan dulu untuk port SP32 atau port SP8266. Di sini saya menggunakan SP32 ya teman-teman ya. Ini untuk uji coba program LED Blink untuk sebagai persiapan ya. Jadi untuk pemrogramannya sudah saya kopikan di sini, atau bisa juga cari di ini ya teman-teman, file example, kemudian Blink. Ini ya, Blink ya.
Untuk pemrogramannya sudah saya copy paste. Kemudian kita verify untuk mengetahui apakah ada kesalahan pada pemrograman kita. Oke, dan compiling. Kemudian kita upload. Ini untuk uji coba ya teman-teman ya. Uji coba program LED blink. LED-nya di ESP32 ya teman-teman, bukan yang LED ini ya. Jadi LED yang di sini ya, ESP32 ini ya. Nanti akan muncul LED kedip-kedip biru ya. Warna biru. Nah, oke, muncul untuk blink biru. Ini untuk uji coba ya teman-teman ya. Uji coba program LED blink untuk ESP32. Kemudian kita menuju ke program IoT selanjutnya, yaitu ESP32 sebagai web server ya. Ini dimana digunakan untuk menyalakan dan mematikan LED. Jadi menggunakan dua LED nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita membuat IP address-nya dan akan dimunculkan di browser kita ya, sesuai dengan IP address yang akan muncul di serial monitor nanti. Untuk rangkaiannya, nih yang digunakan yaitu pin 26 dan 27 ya teman-teman. Pastikan 26 27. Pin 26 ke LED 1. Ini LED 1. Pin 26 ke LED 1 ya teman-teman. Ini pin 26 ke LED 1 dan pin 27 ke LED 2. Ya. Oke, kita langsung ke programnya. Ini untuk pemrogramannya ya teman-teman. Sudah saya kopikan, pastekan. Jadi yang harus diganti yaitu nama WiFi dan password WiFi. Sudah saya ganti. Kemudian ini untuk pemrogramannya, include wifi.x untuk load WiFi library-nya. Dan kemudian WiFi server 80 menggunakan server 80. Ini tuh string outputnya ya, nyetet off on-nya. Kemudian outputnya yaitu pin 2627, LED 6, LED 1 dan LED 2. Kemudian ini untuk serial bikinnya, untuk serial monitornya ya, menggunakan 115200. Ini untuk print lokal IP address-nya, itu nanti akan muncul IP address yang kita gunakan untuk memunculkan di web server atau browser kita ya. Seperti ini untuk pemrogramannya. Ini untuk setting display di HTML webpack-nya ya. Yang ini teman-teman, HTML webpack ini ya. Untuk settingannya. Jadi nanti akan muncul ini ya, nama saya Indonesia, Indonesia 4142111062 dan GPU 26 state dan GPU 27 state. Ini tuh klien print LN nya, yaitu munculkan ini ya teman-teman.
Ini untuk setting kliennya. Ini untuk apabila klien disconnect, maka akan muncul klien disconnect. Tuh. Apabila terputus dari sambungan internet ya. Karena kita ESP32 ini tersambung ke internet, jadi kita mengandalkan koneksi internet ya, teman-teman. Oke, kita verify. Pastikan untuk portnya menggunakan ESP32 dan portnya menggunakan DWIT ESP32 DevKit V1. Ini masih pemrograman yang awal tadi ya, teman-teman. Jadi masih yang LED blink tadi, pemrograman yang pertama. Oke, proses verify. Oke, dan compiling, kemudian kita upload. Sambil kita siapkan browsernya ya, teman-teman. Oke, proses uploading. Oke, sedang proses upload. Oke, kita tunggu sampai 100%. Oke, 100% dan uploading. Kemudian kita buka serial monitor, teman-teman. Baterai rate-nya sekian. Oke, kita upload ulang. Karena kadang-kadang tidak muncul IP address-nya sama seperti video sebelumnya. Kita upload ulang. Oke, uploading proses. Kita tunggu sampai 100%. Oke, kemudian kita klik serial monitor. Nah, maka akan muncul IP address-nya. Kita copy dan kita paste di browser kita ya, teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Ini untuk serial monitornya. Jadi sama ya, sama seperti contoh tampilannya. Bedanya namanya sudah saya ganti ya, dari ESP32 web server ke
nama saya sendiri, nomor induk saya sendiri. Kemudian kita coba on kan ya. Ini kita on kan. Ke on ya teman-teman untuk LED 1 ya. Dan off. Off, GPU 27 on. Nah, apabila pin 27 di off kan, maka akan mati. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian LED 1 nyala atau pin 26 nyala. Apabila ditekan, maka akan mati. Bergantian ya teman-teman. Untuk yang LED 2 sedikit ada delay ya teman-teman di pin 27 ini ya. Coba di on kan yang 26. Ya, gak akan nyala. Dua 27 di on, kemudian 26 di on, udah delay sedikit. Nah, 27 off, 26 on. Oke, sekian video dari saya, yaitu video simulasi hardware dengan menggunakan ESP32 sebagai web server dengan menggunakan 2 LED ya sebagai outputannya untuk menyalakan 2 LED, yaitu pin 26 ke LED 1 dan pin 27 ke LED 2. Sekian dari saya. Video ini digunakan untuk memenuhi kuis 14 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan desain pengampu Bapak Ahmad Yudani STMT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.